Assalamualaikum, selamat datang di Masa. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar tentang cara menyederhanakan bentuk aljabar. Sebelum kita belajar cara menyederhanakan bentuk aljabar, teman-teman tentu udah tahu dong apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, kalau masih ragu atau lupa, kita ingatkan kembali. Tentunya dengan definisi yang lebih sederhana ya, biar gampang diingat gitu. Oke. Jadi koefisien itu adalah angka di sebelah variabel. Variabel itu huruf dan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri. Jadi kalau angkanya itu sendiri itu namanya konstanta. Kalau udah temenan sama huruf alias variabel, dia udah berubah nama jadi koefisien. Begitulah ya kira-kira definisinya supaya mudah atau yang penting paham gitu loh. Contohnya di sini itu bisa kita buat misalnya adalah 2x ditambah 4. Nah, di sini kalau dalam bentuk aljabar 2x tambah 4, nah si 4 ini adalah konstanta. Jadi ini 4 ini adalah konstanta. Kemudian si 2 ini adalah koefisien. Nah, dan variabelnya adalah X atau hurufnya itu adalah X. Variabelnya adalah X. Begitu. Lanjut, karena kita udah tahu apa itu koefisien, variabel, dan konstanta, kita akan coba contoh berikutnya. Nah, dari contoh ini kita akan berkenalan dengan yang namanya suku. Misalnya ada sebuah bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 5. Oke, dari sini kita udah tahu ya koefisien ada 2, kemudian ada 3, kemudian 5 ini adalah konstanta dan variabel kita adalah x dan y. Nah, tadi seperti yang udah dibilang bahwa kita akan belajar mengenal suku. Suku itu adalah, kita tuliskan di sini lah ya kira-kira ya, suku adalah bentuk-bentuk yang dipisah. Jadi suku adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Jadi dari bentuk contoh kita ini berarti ada dua tanda penjumlahan yang memisahkan, sehingga ada yang di kiri tanda penjumlahan, kemudian ada yang di tengah tanda penjumlahan, dan ada yang di kanan tanda penjumlahan. Kalau begitu ini namanya suku, mereka berdua juga suku, dan si konstanta sendiri ini dia juga suku. Nah, dari contoh kita ini berarti kita punya bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Kalau bahasa kerennya 3 suku ini biasa juga disebut dengan trinomial. Kalau misal dia cuman satu suku, misal dia cuman ada 2x sendiri aja, nah ini kan sendiri satu suku, nggak ada tanda tambah yang misahin. Nah ini disebut dengan monomial, satu suku. Atau kalau seandainya ada 2 suku kayak ini, berarti ini disebut dengan binomial, 2 suku, suku pertama dan suku kedua. Terus coba kita buat 4 suku, misalnya 7x x ditambah 9. Ini kan sudah ada 3 tanda penjumlahan yang memisahkan, sehingga dia terdiri dari 4 bentuk. Nah ini namanya polinomial. Kemudian kalau seandainya 5 suku itu dan seterusnya, nah namanya tetap aja sama polinomial. Oke, berikutnya kapan kita menyederhanakan bentuk aljabar? Itu kalau kita sudah ketemu dengan polinomial banyak suku. Jadi nanti kalau kita ketemu dengan suku yang banyak dalam bentuk aljabarnya, itu bisa kita sederhanakan. Sehingga menyederhanakan bentuk aljabar itu kita berarti mengurangi jumlah suku. Kita buat dulu di sini deh catatannya, menyederhanakan contoh. Kita buat sebuah suku banyak ya.
Misal di sini ada 5x x ditambah 7y. Ini banyak sekali sukunya ya. 1 2 3 4 5 6 7 suku. Alias kalau udah lebih dari 3 kita sebut dengan polinomial. Nah, ini adalah bentuk aljabar yang bisa disederhanakan menjadi suku sekecil-kecilnya alias sedikit-sedikit sekali gitu loh. Misalkan ketika kita sederhanakan ini, bisa nggak dia jadi 3 suku, atau bisa nggak dia jadi 2 suku, atau bisa nggak dia jadi 1 gitu. Caranya adalah kita harus paham dulu yang disebut dengan suku sejenis alias sukunya sama. Kapan sukunya sama? Itu ketika variabel sama, kemudian pangkat variabelnya juga sama. Apa maksudnya? Kita ambil sebuah contoh kecil aja dulu di sini ya. Misalnya A itu tentu akan sama atau sejenis sukunya dengan 2A. Ini kan koefisiennya aja yang beda. Yang ini koefisiennya 2, yang ini koefisiennya 1. Tapi variabelnya sama, maka dia disebut dengan sejenis. Variabelnya sama. Misal lagi 3A kuadrat itu tidak akan sama dengan 3A. Koefisiennya sama-sama 3, variabelnya sama-sama A, tetapi pangkat variabelnya yang 1 2, yang satu lagi cuma 1, nggak ada. Nah, ini tidak sesuku. Kalau yang ini dia sesuku. Oke, dari sini kita kembali ke contoh kita. Ada 5x, ada 3x, ada 9x yang sesuku. Kemudian ada 2y, ada 4y, dan ada 7y yang sesuku alias sejenis. Kemudian ada konstanta sendiri. Jadi kalau seandainya si konstanta ini nggak ada teman, ya nggak apa-apa, biarin aja. Langkah pertama, kita akan dekatkan dulu suku yang sejenis. Jadi kita salin 5x ini, kita salin ke bawah. Kemudian supaya memudahkan boleh kita coret. Ini berarti udah kita salin ya. Suku sejenis yang lainnya adalah 3x. Kita salin dengan tanda penjumlahan yang ada di kirinya ini. Tambah 3x. Kemudian yang sesuku lagi ada 9x. Kita salin juga dengan tanda penjumlahannya. 9x. Oke, kita lanjutkan. Karena ini udah tersalin, salin, lanjutkan dengan variabel y. Kita salin dengan tanda penjumlahannya. Ada tambah 2y, kemudian tambah 4y, kemudian tambah 7y. Terus kita lanjutkan dengan yang belum tersalin adalah 5, tambah 5. Bawa aja terus. Lanjut, kita operasikan mereka yang sejenis dengan cara cukup menjumlahkan koefisiennya ini saja. Bolehlah ini karena sesuku x, kita tulis saja x di sini. 1 aja. Kemudian kita jumlahkan 5 ditambah 3 8 ditambah 9 itu adalah 17. Kita tulis di sini 17. 17x. 5 ditambah 3 8 ditambah 9 17x. Ditambah 2 ditambah 4, ini jangan lupa tulis y. 2 ditambah 4 6 ditambah 7 13. 13y. Lanjut, yang ini karena tidak ada teman sesuku ya salin aja ke bawah, tambah 5. Nah, sekarang bentuk aljabar kita itu sudah terdiri dari 3 suku. Dari 7 suku menjadi 3, ini kan mengurangi jumlah suku. Sehingga dia udah berubah jadi trinomial. Nah, biar hasilnya bagus, boleh juga kita ubah. Biar lebih dekat, hasilnya adalah 17x ditambah 13y ditambah 5. Selesai. Lanjut, kita akan coba contoh 2.
Oke, ini ada berapa suku? 1 2 3 4 5 6 7 8 suku ya, polinomial. Kemudian kita akan coba cari suku sejenis lagi. Langkah pertama tentu kita cari suku sejenis. Paling kiri kita lihat 14x, temannya sesama huruf x adalah kurang 7x kemudian tambah 6x. Kita salin 14x dikurang 7x ditambah 6x. Lanjut, teman sesukunya y, ini kurang 2y tambah 6y dan kurang 3y. Kita salin, kurang 2y kurang 3y, kelewat nih, tambah 6y. Boleh aja ya, yang penting mereka dekat ya. Dimana yang mau disalin dulu juga boleh. Next, konstanta ada 9 dan 3, tambah 9 kurang 3. Sudah kita dekatkan, kemudian kita operasikan yang sejenis. Ini terdiri dari x, ya udah kita tulis aja dulu x. 14 dikurang 7 ada 7, kemudian ditambah 6 dapat 13. Kayak menjumlah dan mengurang bilangan biasa aja ya, angkanya ini, koefisiennya ini yang kita operasikan. Kemudian kita tulis saja tambah terlebih dahulu. Tambah. Nah, di sini kita kurang 2 kurang 3 kemudian tambah 6. Kurang 2 kurang 3 ini boleh kita pandang sebagai positif dan negatif. Negatif 2 kemudian ada lagi negatif 3 menjadi negatif 5. Negatif 5 dan ini positif 6 menjadi positif 1 y ya. Atau sama teman-teman yang lain bisa juga kita bilang dosa kita 2, dosa kita 3, jadi dosa kita 5, kemudian kita punya pahalanya 6. Untuk bilangan positif ada pahala, untuk bilangan negatif itu dosa. 5 dosa sama 6 pahala, masih banyakkan 1 pahala, sehingga dia positif. Tapi karena di sini udah ada tanda tambah, ya udah nggak perlu kita bikin lagi tanda tambah. Next, pahala 9 dikurang 3, ketemulah pahalanya 6, sehingga bentuk aljabar kita menjadi 13x ditambah y, karena koefisien 1 tidak ditulis, kemudian ditambah 6 menjadi trinomial. Lanjut, kalau rasanya penjelasan soal nomor 2 ini agak ambigu atau masih kurang paham, kita akan coba cara lain dalam menjelaskannya. Kita ambil contoh ya, 14 kurang 3. Nah, kita tutup dulu ini, kemudian kita salin ke sini. Oke, tadi kan kita udah tahu kalau suku adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan tanda penjumlahan. Nah, di sini kita ketemu tanda pengurangan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tanda pengurangan ini hanya modifikasi dari bentuk aljabar 14x ditambah negatif 2y. Karena ini kurang, sebenarnya adalah menjumlah dengan negatif. Kemudian ditambah negatif 7x, ditambah 6y, ditambah 9, ditambah negatif 3y, ditambah 6x, ditambah negatif 3. Nah, begitu. Jadi sebenarnya mereka tetaplah sebuah suku, tetapi suku mereka itu negatif. Ya. Nah, kembali kita dekatkan suku sejenis seperti yang kita pelajari tadi. Di sini ada 14x. Kemudian kita salin lagi seperti ini, ditambah negatif 7x. Kemudian ini ketinggalan ya. Kemudian ditambah 6x. Lanjut, kita salin 2y ditambah negatif 2y. Ini kita coba kembali ya. Tadi kan kalau ragu karena sukunya udah banyak, kita coret aja yang udah kita salin. Ops, 3y belum kita salin ya. Kita tambah dulu negatif 3y. Kita tercoret, ini udah tersalin. Lanjut, si y masih ada 6y. Tambah 6y.
Kemudian siapa yang belum disalin, ini udah tadi ya, tambah 9 ditambah negatif 3, set selesai, semua tersalin. Boleh dicek lagi, hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 8, udah semua berarti. Kita operasikan lagi kayak pahala dosa juga boleh. Pahala ini pahala karena positif, ini dosa karena negatif, ini pahala. Pahala kita 14, dosa kita 7, masih sisa pahala kita 7. Kemudian tambah lagi 6 sehingga hasilnya 13x. Ditambah dosa kita 2, dosa kita 3, jadinya dosa kita 5 dosa. Kemudian ini pahala 6, berarti masih menangan pahala 1 y. Ditambah pahala kita 9, dosa kita 3, masih menang pahala kita 6. Sehingga hasil akhirnya ya sama aja, 13x ditambah y, karena 1 tidak ditulis, ditambah 6. Selesai, sama. Jadi boleh pilih mana yang lebih gampang. Kalau sama-sama sulit dua-duanya, ya diulangi aja videonya sampai paham, mudah-mudahan paham. Lanjut contoh ketiga, kita akan coba lihat bagaimana bentuk variabel yang berbeda pangkat. Misalkan kita punya 3a ditambah 6. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 suku. Nah, ini dia yang dimaksudkan tadi bahwa pangkat variabel itu sama. Jadi kalau seandainya pangkatnya itu yang 1 2, yang satu lagi nggak ada, itu mereka tidak sejenis. Di sini ketemu. Kita kelompokkan yang sejenis, 3a itu teman sejenisnya 5a tambah 5a. Ini tidak sejenis ya. Kemudian kita lanjutkan, tambah 2b, kemudian suku sejenisnya adalah b tambah b. Kemudian kita lanjutkan suku yang berpangkat 2, tambah 2a kuadrat ditambah dengan a kuadrat. Kemudian baru kita salin yang belum, yaitu konstanta 6. Kita operasikan, 3 ditambah 5 8a, kemudian ditambah 2 ditambah 1 jadinya 3b, kemudian ditambah 2 tambah 1 juga 3a kuadrat, kemudian ditambah 6. Nah, jadi sederhana saja. Kita harus mengingat bahwa a kuadrat tidak sama dengan a. A kuadrat suku sejenisnya juga harus variabel yang berpangkat kuadrat juga. Demikian tutorial dalam cara menyederhanakan bentuk aljabar, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kamu merasakan manfaat dari video ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.